Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Daya Jamatondia dengan NIM 05170044 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, di tugas praktek 1 ini terdapat 3 soal, yaitu membuat program TypeScript ya. Oke, di sini kita akan langsung copy lalu menuju sebuah editor. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah editor yang bernama Vim. Itu masuk ke dalam folder projectnya yang akan dibuat, lalu kita ketik Vim, enter di dalam terminal. Dengan membuat sebuah project TypeScript, kita harus menggunakan sebuah runtime JavaScript dan atau TypeScript. Salah satunya adalah Node.js dan juga Ban. Nah, di sini saya akan menggunakan Ban karena bisa langsung menjalankan sebuah program TypeScript tanpa di-compile. Nah, kita harus menginstal sebuah Ban dulu. Di sini saya akan menginstalnya dengan menggunakan Nix ya. Di sini sudah saya buat sebuah config file Nix yang mana akan menginstal sebuah package Ban. Nah, dengan cara sebelumnya kita coba jalankan. Nah, ini tidak ada package Ban-nya ya. Nah, setelah kita ketik Nix develop, lalu akan mengexecute perintah-perintah yang di dalam config ini. Nah, ini sudah selesai. Kita coba dengan mengetik Ban-nya. Nah, di sini sudah terinstall ya runtime-nya. Nah, oke, setelah diinstal package Ban-nya, saya akan membuat sebuah project ya, atau initial project dari Ban menggunakan perintah ban init y. Enter. Nah, setelah di execute akan memunculkan sebuah file-file yang tergenerate atau dibuat otomatis oleh Ban. Nah, di sini untuk menjalankannya kita tinggal menjalankan perintah ban run index. Kita lihat di programnya ada sebuah mencetak pesan hello via Ban. Oke, di sini juga saya tidak tahu ya pronunciation-nya Ban atau Bun, tapi saya akan membacanya Ban. Oke, setelah itu saya akan mempaste soal yang tadi saya copy. Oke, di sini udah ya, udah tercopy. Oke, kita akan baca di soal yang pertama. Di soal yang pertama yaitu membuat pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tingginya. Contohnya NIM-nya ini di digitnya 3, maka tingginya 3 gitu. Lalu outputnya akan tergambar seperti ini. Oke, yang pertama, karena setelah saya baca di semua soalnya itu melibatkan name, maka saya akan membuat sebuah variabel
yang bernama NIM. Lalu akan saya isi NIM saya sendiri, yaitu 517000434. Nah, di soal yang pertama saya akan membuat sebuah fungsi yang bernama misalkan segitiga ya, dengan cara mengetik fungsi segitiga. Nah, di parameter pertama kita akan mengisi atau menamainya dengan nama NIM dengan bertipe string. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara membuat pattern seperti ini, kita akan membuat sebuah perulangan dua buah perulangan. Nah, yang perulangan pertama kita akan membuat tingginya 1, 2, 3 sesuai dengan ujung dari NIM, angka NIM ini. Nah, lalu di perulangan kedua yaitu akan membuat sebuah deret angka ke samping dengan jumlah setiap barisnya ditambah 1. Oke, langsung saja kita akan membuat loop seperti biasa, yaitu menggunakan sintaks for, lalu membuat variabel i sama dengan 1. Nah, lalu i itu akan kurang dari sama dengan digit terakhir ya. Nah, di sini kita harus membuat terlebih dahulu variabel digit terakhir ya, yaitu dengan cara NIM lalu melakukan sebuah metode string yang bernama slice, lalu akan mengambil satu digit terakhir ya, yaitu dengan cara -1, maka akan mengambil ujung dari NIM-nya. Nah, sebelum itu karena di sini masih string, kita akan mengparse dengan cara number parse in. Nah, maka variabel digit terakhir ini akan menjadi number. Nah, seperti ini. Lalu kita mengincrement variabel i-nya. Oke, kemudian kita membuat for kedua atau perulangan kedua dengan logika ditambah 1 setiap perulangan pertama. Nah, untuk membedakan di perulangan kedua, saya merubah variabel yang kedua menjadi j saja. Nah, seperti ini. Dimulai dari 1, kemudian sama dengan i. Seperti ini. Oke, di dalamnya kita akan menggenerate sebuah deretnya. Kita membuat penampungnya dulu, yaitu hasil misalkan. Nah, lalu si hasil tersebut akan diisi dengan deret ke samping, itu sebuah j. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencetaknya dengan konsol log hasilnya. Nah, hasil ini adalah deret ke samping, jadi nanti akan mencetak di setiap tingginya, mencetak deret angka. Nah, kita akan coba menjalankannya segitiga, lalu diisi dengan NIM
variabel name ini ya. Kemudian kita akan menjalankannya dengan cara run index. Nah, di sini sudah sesuai dengan hasil soal 1. Karena digit terakhir name saya 4, maka akan menghasilkan tinggi 4 baris ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di tugas yang kedua, yaitu membuat deret aritmatika dengan name. Ambil 2 digit terakhir name, lalu jadikan angka awal deret, ambil digit 3 terakhir, jadikan beda step. Oke, yang digit ketiga jadikan stepnya ya. Oke, lalu cetak 10 angka pertama. Oke. Ya, dengan ini contohnya digit terakhir, 2 digit terakhir 13. Lalu ditambah digit ketiga ditambah 1. Digit ketiga dari belakang ditambah 1. Oke. Ditambah 1 karena digit 3 nya 0, lalu ditambah 1 menjadi 1 step. Oke, jadi kemudian seperti ini. Oke, di sini saya akan membuat fungsi yang bernama misalkan deret, function deret. Di parameter ini sama seperti soal pertama, kita menggunakan name ya. Oke, di sini kita harus mengambil sebuah angka 2 digit terakhir dan juga digit ketiga dari belakang. Oke, saya akan membuat variabel dengan nama 2 digit terakhir. Nah, sama seperti di soal 1, kita akan langsung mengubahnya ke dalam type number dengan cara number.parseInt. Nah, kita akan mengambil 2 digit dengan cara slice. Nah, jika dilihat di sini di parameter pertama itu start dan juga end. Nah, jika kita mengisi dengan -2 lalu endingnya tidak diisi, maka kita akan mengambil dimulai dari digit 2 digit terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy, lalu membuat sebuah variabel dengan nama digit ketiga ya, digit ketiga terakhir misalnya. Nah, gimana cara membuat digit ketiga terakhir? Kita akan mengambilnya -3, lalu n nya itu -2. Nah, misalkan kita coba atau kita langsung aja ya, di selanjutnya untuk membuat deret, kita bisa membuat loop ataupun membuat sebuah array sejumlah 10 digit ya. Tapi di sini saya akan buatnya menggunakan loop biasa, yaitu dengan cara for let i sama dengan 0 misalkan, atau 1 saja ya, dimulai dari 1, kemudian i kurang dari sama dengan 10, karena kan membuat 10 digit.
Oke, kemudian untuk hasilnya kita akan tampung. Let hasil misalkan, lalu hasil ini kita append atau concat menggunakan string literal. Di sini kita akan mengeprint 2 digit pertama, 2 digit terakhir. Di sini kita harus menggunakan aritmatika ya. Berdasarkan soal ini 13 lalu ditambah stepnya ya. Nah, mungkin kita buat sebuah variabel dengan nama step, yaitu dari digit terakhir ditambah 1 seperti ini. Lalu kita ditambah step kan. Nah, di step itu kita kali sesuai dengan i nya, karena akan mengincrement sebuah step gitu. Jadi ini ditambah 1 dari angka 13, lalu selanjutnya ditambah 2 dari angka 13 gitu. Contohnya seperti itu, langsung kita cetak hasilnya. Lalu kita jalankan direct name besar. Nah, kita komen dulu function di soal pertama. Nah, kita akan coba jalankan lagi. Oke, di sini seharusnya kita kasih space ya, mungkin space di akhir. Kalau enggak kita space lalu tambah koma. Kita coba ulang. Nah, di sini akhir hasilnya seperti ini. Nah, kita akan coba hitung secara manual. 34 lalu ditambah digit ketiga yaitu 4, jadi 38 lalu ditambah 1. Nah, ini sudah sesuai ya, 10 digit. Oke, kemudian di soal ketiga kita baca terlebih dulu. Buatlah bilangan prima dari name, ambil 2 digit terakhir name. Oke, 10 jadikan batas terakhir pencarian prima. Contoh, oke, ini 13 lalu ditambah 10 sehingga jadi 23. Jadi ada deret prima dengan maksimal 23. Oke. Nah, di sini saya akan membuat fungsi lagi, function. Saya untuk membuat sebuah deret prima itu kita akan membuat sebuah fungsi untuk mengecek apakah itu bilangan prima atau tidak. Nah, di sini is prima misalkan, atau adalah prima. Nah, di parameter pertama itu adalah digit ya, digit misalkan. Lalu di parameter kedua itu pembagi. Nah, di sini saya akan membuat fungsi rekursif dengan ketentuan jika digit itu kurang dari 2 maka bukan sebuah prima ya, yaitu return false.
Nah, di sini saya akan menggunakan metode pengecekan prima menggunakan akar. Nah, jika dilihat jika pembaginya lebih dari akar si digit itu, maka itu adalah prima. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu ya. Maka di kondisi yang kedua itu, jika pembagi lebih dari akar digitnya, yaitu menggunakan mer SQRT digit ya, nah maka adalah prima. Kenapa seperti itu? Karena si prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi oleh angka 1 dan juga angka itunya sendiri. Nah, ini jangan lupa kita akan membuat jenis number. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat kondisi lagi jika digit itu kita akan menggunakan sebuah operator ini. Ini maksudnya hasil bagi ya. Jika digit ini dibagi dengan sisanya 0, misalkan gini, kita akan coba tambah kurung, maka akan mereturn false atau bukan sebuah bilangan prima. Oke, jika lebih dari 2, maka ada lebih dari 2 pembagi ya, maka bukan sebuah prima. Lalu kita akan menjalankan fungsinya kembali, digit, lalu pembaginya kita tambah 1, nah, maka akan menjalankan sebuah rekursi. Nah, kita akan membuat deret primanya dengan cara membuat fungsi kembali, function deret prima. Nah, di sini jumlah berapa yang akan bukan jumlah, tetapi batas, misalkan dengan tipe integer, lalu digit itu untuk kan akan menggunakan fungsi rekursif, maka akan ini adalah digit yang sedang berjalan. Nah, di sini defaultnya kan saya isi 2 karena prima itu dimulainya dari 2. Lalu kemudian saya akan membuat hasilnya di sini gunakan array. Nah, di sini kita akan ketentuan atau membuat sebuah kondisi jika hasilnya lebih dari sama dengan batas, maka akan mereturn hasil, maka akan berhenti. Oke, kita akan membuat kondisi lagi jika digit itu adalah prima, maka hasil kita akan isi hasilnya digit. Maksudnya ini adalah mengisi digit itu adalah prima.
Oke, kita lihat di sini boolean. Oke, number is not digit pembagi. Oke. Di sini pembaginya kita isi default 2 ya. Nah, seperti ini. Oke, argument type number is not never. Oke, di sini kita akan isi jenisnya yaitu number of array gitu. Oke, udah. Lalu akan menjalankan fungsi kembali. Di sini isi lagi batasnya. Lalu digitnya kita akan menambahkan 1. Lalu hasilnya juga. Nah, di sini kita menjalankan fungsi rekursif. Nah, kita akan membuat fungsi lagi yaitu fungsi ini ya, sesuai soal yang ketiga. Kita akan bernamainya dengan deret prima. Dengan batas misalkan. Nah, di sini batas di parameter pertama itu adalah name ya, dengan jenis number. Nah, di sini sesuai soal yaitu di 2 digit terakhir ya, kita akan mengambilnya 2 digit terakhir. Nah, saya akan mengcopy dari function yang pertama ini. Ini adalah string. Lalu saya akan mencetaknya langsung fungsi deret prima dengan batas 2 digit. Nah, kemudian saya akan coba ya menjalankannya deret prima. Parameternya diisi dengan name seperti ini. Saya akan coba jalankan lagi apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Saya akan hitung karena name saya ujungnya itu 34, maka harusnya deret ini adalah berjumlah 34 ya. Kita akan ubah sebuah array ini menjadi deret sesuai dengan outputnya. Oke, kita akan coba hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Oke. Di sini sudah sesuai dengan soal. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Jika penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih banyak, khususnya untuk Bapak dosen yang akan menilai praktek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.